Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi di rumah sebelum berangkat ke sini udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Ya udah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya itu? Putri, Bu. Dan silakan Putri. Untuk memulai pembelajaran kali ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya kita cek dulu ya. Putri, Hadir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Surya Suryani, Peggy, Bu. Dedi Aulia, Beka, Eliza, minggu lalu kan itu ada belajar tentang Excel. Nah, kalian ada yang tahu nggak Excel itu apa? Oke, boleh ya dia? Excel adalah salah satu materi rupa yang berfokus pada proses pembuatan berbagai produk kerajinan tangan menggunakan bahan dasar Excel. Juga kita bisa melihatnya dari tekstil sendiri itu bisa dari beberapa jenis seperti kain, itu bisa dengan kain, benang ataupun bahan sejenisnya. Dan ada yang tahu nggak tekniknya apa saja dalam tekstil itu sendiri? Oke, silakan Febrianti. Teknik anyam, Bu. Bagus, bagus. Ada yang tahu lagi tekniknya apa saja? Oke, bagus Febrianti. Ayo, apa lagi? Makan, Bu. Makan. Terus, bagus. Selanjutnya, kita masuk ke tujuannya. Setelah itu, sekarang kita masuk ke inti materinya, itu tentang makram. Makram itu bisa terbagi tujuannya menjadi 3, yaitu pertama penguasaan teknik, pengembangan kreativitas, dan juga yang ketiga peningkatan nilai jual. Ada yang tahu pengertian tentang penguasaan teknik itu sendiri? Bu, Oke, silakan Putri. penguasaan teknik tujuan untuk utama pembelajaran makramnya adalah agar peserta didik dapat menguasai teknik-teknik dasar yang membuat simpul dan rangkaian yang khas dalam makrame. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk Putri. Oke. Yang selanjutnya yaitu tentang pengembangan kreativitas. Siapa di sini yang tahu? Ayo silakan Febrianti. Pengembangan kreativitas yaitu selain menguasai teknik, pembelajaran makram juga bertujuan untuk mendorong peserta didik mengembangkan kreativitas dalam menciptakan desain dan produk unik. Wow, bagus sekali ya jawaban dari Febrianti. Tujuan yang ketiga yaitu adalah peningkatan nilai jual. Siapa yang tahu tentang peningkatan nilai jual itu sendiri? Oke, silakan Mega. Peningkatan nilai produk dengan keterampilan
suatu karya dapat dijadikan mengembangkan produk gitu, produk nilai jual tinggi, baik untuk keperluan dekorasi maupun fashion. Oh, oke oke. Baik, terima kasih ya. Jawabannya bagus sekali dari anak-anak ibu semua. Pintar-pintar kalian ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nih contohnya dari prefektur sendiri. Yang pertama yaitu kita akan mendefinisikan tentang makrame. Makrame sendiri adalah salah satu teknik kria tekstil yaitu dengan menggunakan sistem dalam pembuatan berbagai produk seperti hiasan dinding, gantungan pot, tas, dan aksesoris lainnya. Yang kedua itu keunikan dari makrame. Ada yang tahu apa itu pengertian dari keunikan makrame itu sendiri? Oke, silakan Nadia. Selain untuk memproduksi batik, teknik makrame juga menawarkan keunikan dalam proses pembuatannya. Setiap simbol dan lembaga benang diciptakan secara manual, sehingga setiap karya makrame memiliki karakteristik dan keindahan yang khas. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik makrame. Di sini apa aja sih karakteristik makrame itu? Ada yang bisa bantu ibu jawab? Oke, Trianti. Karakteristik makram yaitu cerita makram adalah penggunaan simpul-simpul yang membentuk pola teknik dan estetik. Simpul-simpul tersebut dapat disusun dan dikombinasikan sedemikian rupa untuk menghasilkan desain yang beragam, mulai dari geometris hingga organik. Bagus. Makasih ya, Trianti. Jawabannya tepat sekali. Yang terakhir yaitu tentang popularitas makrame itu sendiri. Biasanya makrame itu adanya di mana sih? Biasanya lebih identik diletakkan di mana gitu? Jadi timbul Betul, ada lagi? Oke. di atas meja. Oh, sebagai hiasan ya berarti. Ada lagi? Itu kasih data aja. Berarti kayak bahan pakai gitu, seperti kayak bisa juga kita membuatnya kayak rompi atau mungkin itu sendal atau bisa juga sebagai hiasan seperti gantungan kunci, bisa juga bikin dari makram. Dan tuh setelah itu kita bisa juga contohnya kayak kayak tulisan makram kita transfer di rumah itu bisa juga. Dan banyak juga karya yang lainnya dari makram itu bisa kreasikan. Oke, selanjutnya ibu akan menampilkan tugas untuk kalian yang di rumah ya. Iklannya masih tunggu.
bisa membuat dari skala besar atau kecilnya itu. Ini ada link-link membeli benangnya sendiri. Cepat aja ya. Ini dia contohnya. Tugas kalian di bulan kali itu kalian harus menyiapkan alat dan bahannya seperti benang, gunting, dan yang terutama kalian harus menyiapkan desain untuk membuat karya itu sendiri. Nih alat dan bahannya. Terus seperti benang atau tali. Talinya bisa tali katun, tali rami atau tali makram. Yang sifat awalnya itu fleksibel dan cocok untuk pada teknik makram yang kalian pilih. Misalnya kalian ingin membuat tas, berarti kalian harus memilih benang yang ukurannya lebih besar dari benang yang biasa yang kalian pakai. Misalnya pas kalian bikin gantungan kunci kalian pakai 3 mili, nanti nggak bisa lagi pakai 3 mili, nanti kalian harus pakai 4 mili atau 5 mili. Jadi biar ketahanan dari tas itu bisa lebih bagus dan juga lebih lama. Yang kedua alat pelindungnya gunting. Setelah itu kayak gantungan untuk pegangan. Misalnya kalau yang bikin tas pegangannya itu kayak kalau misalnya bikin gantungan kunci adalah gantungan untuk kuncinya itu sendiri atau manik-maniknya, dan itu pun harus disesuaikan dengan warna benang yang kalian bawa. Biasanya kalian memilih benang warna pink, jangan dimasukin dengan warna pink, jadi harus ada efek yang misalnya dia warnanya berbeda dari warna benangnya ini. Oke, itu penjelasan materi hari ini pada Ibu. Ibu mau nanya, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi pembelajaran yang kita belajar hari ini?
friend? Oh, jika kita ingin membuat makram, simpulnya kita gunakan membuat makram. Simpulnya ada beberapa macam. Contohnya kalau kita ingin membuat simpul untuk